Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang curah hujan dan Junghun. Ini anggota kelompoknya Nabila, Sela, Satria. Curah hujan, kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi. Apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik air karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Untuk mengukur intensitas curah hujan digunakan alat pluviograph atau rain gauge yang biasanya menggunakan skala milimeter. Pada peta cuaca, daerah-daerah yang memiliki curah hujan dihubungkan dengan garis yang disebut isohid. 1. Hujan orografis. Hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan sehingga dipaksa naik ke lereng pegunungan. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembaban relatifnya mencapai 100%. Sampai terbentuk awan. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan orografis. Massa udara yang telah kering karena kadar airnya telah dijatuhkan sebagai hujan ini terus bergerak menuruni lereng daerah bayangan hujan disebut sebagai angin fon. 2. Hujan zenital konveksi. Jenis hujan yang terjadi akibat massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal. Pada daerah ini, awan terbentuk akibat pemanasan materi, sehingga terjadi kenaikan massa udara ke atmosfer secara vertikal. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembaban relatifnya mencapai 100%. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan konveksi. Jenis hujan ini banyak terjadi di daerah doldrum antara 10 LU 10 Celcius LS, di mana massa angin pasat naik secara vertikal. 3. Hujan frontal. Jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Akibat pertemuan massa udara yang berbeda temperaturnya, maka pada bidang fronnya terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon. Kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 Celcius LU, 65 Celcius LU, dan 350 Celcius LS, 65 Celcius LS. Akibat pertemuan massa udara panas, angin barat, dan massa udara kutub, angin timur. Selanjutnya Junghun. Iklim Junghun, seperti halnya Schmidt dan Ferguson, untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan seperti tanaman teh, kopi, dan kina. Seorang ahli botani dari Belanda bernama Junghun membuat penggolongan iklim khususnya di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berdasarkan pada garis ketinggian, indikasi tipe iklim adalah jenis tumbuhan yang cocok hidup pada suatu kawasan pada ketinggian dan suhu tertentu. Jadi dasar klasifikasinya, iklim Junghun ialah ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu. Junghun, 1. Zon iklim panas antara ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 Celcius. 2. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, dan kelapa. 3. Zon iklim sedang antara ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 15 Celcius sampai 22 Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas perkebunan teh, karet, kopi, dan kina. 4. Zon iklim sejuk antara ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 Celcius sampai 15 Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas hortikultur seperti sayuran, bunga-bungaan, dan beberapa jenis buah-buahan. 5. Zon iklim dingin antara ketinggian 2.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11 Celcius. Tumbuhan yang masih mampu bertahan adalah lumut dan beberapa jenis rumput. 6. Zon iklim sejuk tropis pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Sekian, terima kasih.